Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas sebuah rumus if or dan if n. If or dan if n biasanya digunakan ketika ada satu kondisi dalam sebuah if itu terdapat beberapa argumen. Arti dari if or dan if n sendiri itu kita bisa menarik kesimpulan kalau or itu adalah kita artikan atau, dan if n adalah dan, artinya dan. Maka dari itu ketika kita menggunakan if n, maka akan menghasilkan nilai benar, nilai true jika semua argumen itu bernilai benar, semua argumen itu benar, benar. Kemudian jika if or akan menghasilkan nilai benar jika salah satu ada yang benar, salah satu benar. Kemudian ada lagi sebenarnya satu rumus, yaitu if not, yaitu akan menghasilkan benar jika argumennya salah, artinya sebaliknya. Langsung saja kita praktekkan ya, pada data yang sudah saya sediakan di samping. Kita ambil contoh kasus lulus dari nama-nama siswa ini, ada nilai 1 dan nilai 2. Di sini ada lulus jika salah satu nilai lebih dari 95. Artinya kalau seperti ini salah satu, maka kita gunakan n atau or. Yang benar adalah kita gunakan or karena salah satu. Jadi seperti ini untuk struktur dari rumus if or dan if n itu, kita tulis if, kemudian kondisinya langsung kita pakai or, misalnya seperti ini. Kemudian dalam kurung itu ada nilai 1 harus lebih dari 95, dan argumen selanjutnya yaitu nilai 2 lebih dari 95, tutup kurung, maka ini lulus. Kemudian tidak lulus, kita enter. Hasil dari rumus ini adalah ini dinyatakan lulus karena ada salah satu sudah 95, kemudian ini tidak lulus karena kedua-duanya tidak ada yang lebih dari 95. Sama, ini kasusnya sama, yang ini ada yang lebih dari 95, salah satu saja, maka dianggap lulus. Lalu apa bedanya or sama n? Maka kita coba rumus ini kita copy, kita taruh di sebelah sini, kita ganti fungsi n. Hasilnya maka seperti ini, maka akan dinyatakan tidak lulus karena meskipun ini ada 100, karena kita pakai n. Artinya jika kita baca rumus ini ya, rumus ini jika nilai 1 lebih dari 95 dan nilai 2 lebih dari 95, maka lulus. Jika tidak begitu maka tidak lulus. Jadi kedua-duanya harus 95, karena ini ada salah satu yang di bawah 95, maka tidak lulus. Kemudian yang bawah ini ada lulus karena kedua-duanya nilai itu ada yang kedua-duanya itu nilainya di atas 95. Jadi kita bisa membedakan ya apa fungsi dari rumus if or dan if n. Kita ulangi, if n itu akan menghasilkan nilai benar jika semua argumennya benar, dan if or itu akan menghasilkan nilai benar jika salah satu saja benar. Jadi or itu atau dan n itu dan. Lulus jika salah satu nilai lebih dari 95, maka kalau salah satu berarti kita sudah jelas pakai atau, yaitu pakai or, maka yang benar kemudian ini. Kemudian kalau jika ada argumen seperti ini, lulus jika nilai 1 dan nilai 2 lebih dari 80. Maka misal kita ubah rumus ini ya, kita mengerjakan yang dua ini nilainya lebih dari 80, kedua-duanya 80, maka hasilnya seperti ini. Ini kita ubah juga ke 80. Kita lihat perbedaan apa perbedaan dari if or dan if n. Kalau kita ingin menggunakan or atau n, kita harus melihat atau mengartikan dari argumen yang akan kita gunakan. Di sini sudah jelas, lulus jika nilai 1 dan nilai 2 lebih dari 90. Karena ada kata dan, sudah kita harus menggunakan rumus n.
Jadi di sini akan dinyatakan lulus jika nilai dua-duanya itu lebih dari 80. Misalnya ini lulus karena kedua-duanya lebih dari 80. Ini tidak lulus karena salah satu ada yang di bawah 80. Jadi rumus yang benar untuk argumen yang bawah ini pakai N. Kemudian kalau yang atas ini pakai rumus yang tadi, yaitu yang menggunakan OR. Kita angkanya sesuaikan dengan yang diperlukan di argumen ini. Jadi sudah jelas teman-teman bahwasanya OR atau N kita gunakan sesuai dengan argumen yang diminta, argumen atau kondisi ini yang kita minta. Kalau di sini ada salah satu atau di sini ada kata dan, sudah jelas kita pakai N. Jadi untuk kondisi yang kedua ini, argumen yang kedua ini, yang benar adalah rumus yang ini, karena lulus itu lebih dari 80 jika nilai 1 dan nilai 2. Sudah jelas ini lulus karena nilai 1 dan nilai 2 lebih dari 80. Ini lulus nilai 1 dan nilai 2 ada nilainya lebih dari 80. Dan yang lain meskipun ada nilai yang lebih dari 80 karena salah satu dan satunya di bawah 80, maka tidak lulus. Sudah jelas penjelasan mengenai rumus OR dan N. Kemudian untuk if not itu kita gunakan kondisi yang sebaliknya. Jadi misalnya di sini kita gunakan if not. Ini satu aja ya, kita gunakan satu. Ini tidak 100, maka tidak lulus. Maka lulus. Kondisi sebaliknya artinya. Jadi cara membacanya adalah jika nilai satu ini tidak 100, maka tidak lulus. Maka ini tidak lulus semua karena ini nilai 1 nggak ada yang 100, dan kemudian ini yang 100 dia dinyatakan lulus. Jadi seperti itu fungsi rumus if not. Kalau if and dan if or, kita lihat argumen yang kita butuhkan, kita menggunakan kata dan atau or, langsung kita terapkan untuk strukturnya. If dari or dan n itu adalah if, kemudian buka kurung, kita pakai argumen kita fungsi or atau n, kemudian ini nanti ditutup kurung, dan selanjutnya kita bisa dengan tanda pemisah ini, bisa koma atau titik koma tergantung settingan komputernya, kemudian nilai benarnya dan ini nilai salahnya, seperti itu. Mungkin ini saja tutorial singkat mengenai penggunaan rumus if or dan if and serta if not. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.